Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ketimpangan sosial. Saya atas nama Wanda Yuliana dan rekan-rekan saya ada Septia, Mutia, Naura, Nurul, Irfan, Agis, dan Rido. Selamat menyaksikan. Pengertian ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi, ketimpangan sosial bisa diartikan sebagai kesamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha, dan kerja. Dapat berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain. Faktor internal. Faktor internal dalam ketimpangan sosial adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang asalnya dari dalam diri setiap individu. Setiap orang memiliki faktor internal yang bisa menyebabkan ketimpangan. Faktor internal bisa membuat seseorang berperilaku tidak adil dan mau menang sendiri. Faktor internal pula yang menyebabkan seseorang bisa menyadari bahwa ada kondisi ketimpangan tengah dihadapinya saat mengalami suatu kejadian, pengalaman, dan lain sebagainya. Faktor internal ini lebih merujuk pada kualitas individu atau seseorang yang terbilang terbatas. Misalnya sebagai berikut. 1. Memiliki pendidikan yang rendah. Bisa karena masalah ekonomi sehingga kesulitan. 2. Mendapatkan pendidikan sampai karakter individu tersebut yang malas sekolah. Keterampilan yang rendah, di mana keterampilan bisa menjadi aset untuk berpenghasilan dan memperbaiki kondisi perekonomian seseorang. 3. Kesehatan yang kualitasnya masih rendah. Misalnya, akses fasilitas kesehatan yang masih susah di desa-desa terutama desa terpencil. 4. Hambatan budaya, seperti budaya kemiskinan yang membuat seseorang terbiasa memiliki akses yang minim ke berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Faktor eksternal, faktor penyebab dari adanya ketimpangan yang berasal dari lingkungan luar dan di luar kemampuan seseorang untuk mencegah maupun mengatasinya. Faktor eksternal ini bisa dalam kebijakan suatu organisasi atau perusahaan, kebijakan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Adanya faktor eksternal membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat tidak disebabkan oleh sifat malas seseorang, melainkan memang ada sebuah kebijakan, aturan, dan suatu budaya yang membuat seseorang dalam masyarakat susah. Kondisi demografi. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi demografi antara masyarakat yang satu dan yang lainnya memiliki perbedaan. Kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sendiri dianggap menjadi faktor utama munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Penyebab utama ketimpangan sosial adalah pembangunan ekonomi yang tidak merata. Perbedaan kelas sosial masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi, baik itu kesehatan, pendidikan, maupun kekayaan. Kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan sosial. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang jika dilihat anak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi maupun fasilitasnya kurang. Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial. Kesenjangan antara masyarakat, tenaga kerja, dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan yang sempit. Kondisi kesehatan. Salah satu kondisi kesehatan yang menyebabkan ketimpangan sosial adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata. Akibatnya kualitas kesehatan masyarakat menjadi berbeda-beda. Kualitas kesehatan masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan yang baik akan mengalami kondisi kesehatan yang jauh lebih baik.
ketimbang masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan buruk. G. Letak geografis. 1. Persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau daerah. Adanya persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan pembangunan yang hanya terpusat pada satu daerah. 2. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan fasilitas yang ada. Misalnya, lapangan pekerjaan dan pelayanan umum akan menyebabkan banyak masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang kurang. Selanjutnya, nomor 4, yaitu bentuk-bentuk. Yang pertama, ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan sesuatu yang wajar akibat globalisasi dan modernisasi. Hanya saja, fakta tentang semakin digemarinya budaya luar atau budaya global dibanding budaya lokal sudah merajalela dalam masyarakat, terutama pada kaum remaja. Hal tersebut menyebabkan kebudayaan lokal yang beraneka sebagai ragam milik bangsa Indonesia terancam punah. Selain pengaruh globalisasi, lunturnya kebudayaan lokal juga dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam masyarakat maupun pemerintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keengganan generasi muda mempelajari budaya daerah dan kurangnya sosialisasi budaya daerah oleh generasi tua. Yang kedua, adanya perasaan gengsi ketika menggunakan hasil budaya lokal. Yang ketiga, pemerintah daerah kurang mengupayakan pelestarian budaya. Yang keempat, sedikitnya pengetahuan yang dimiliki generasi muda terhadap kebudayaan lokal. Yang kelima, menggejalanya sikap individualisme menimbulkan sikap ketidakpedulian. B. Ketimpangan pendidikan. Ketimpangan sosial terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya ketimpangan di bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi manusia, perlu disadari semua pihak siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidik. Ketimpangan pendidikan sangat terlihat perbedaannya di desa dan di kota. Pendidikan di kota memang sangat berbeda dibandingkan dengan di desa. Di kota, banyak terdapat informasi dan ada internet yang mendunia saat ini. Selanjutnya, C. Ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi bila terdapat ketidaksamaan hak dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Ketimpangan ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang diberi kesempatan bekerja di sektor industri. D. Ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hal yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Dalam keseharian, ada banyak faktor sosial yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Faktor-faktor tersebut dapat berkontribusi dalam terjadinya ketidakseimbangan atau ketimpangan kesehatan di antara kelompok sosial. Faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kesehatan ini disebut dengan istilah social determinants of health. E. Ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada masyarakat kaya dan miskin dalam memenuhi kebutuhan. Di satu sisi, ada individu yang dengan mudah membeli barang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, individu lain harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. F. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Globalisasi berperan besar terhadap terjadinya ketimpangan antara pemilik modal dan kaum buruh di Indonesia. Adanya pengaruh globalisasi di Indonesia mengakibatkan banyak investor asing masuk untuk menanamkan modal. Selain itu, banyak perusahaan luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Selanjutnya, G. Ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu dapat disebut ketimpangan pembangunan.
Ketimpangan pembangunan di Indonesia tampak pada pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan perbatasan. Yang pertama, ada ketimpangan desa dan kota. Desa merupakan bagian dari suatu negara yang wajib menerima bentuk-bentuk pembangunan, baik pembangunan masyarakat maupun sarana dan prasarana dasar. Akan tetapi, pada kenyataannya, bentuk-bentuk pembangunan lebih menitik beratkan pada wilayah perkotaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan pembangunan tersebut ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kawasan perkotaan. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi pedesaan. Yang kedua, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Masuknya berbagai investasi sebagai dampak globalisasi dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan. Pada kenyataannya, investasi sebagian besar masih berada di Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan Pulau Jawa dinilai lebih menguntungkan bagi para investor untuk menanamkan modal. Bentuk kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa antara lain tampak pada bidang industri, perdagangan, dan jasa, infrastruktur, irigasi, listrik, pendidikan, bahkan sektor pertanian. 5. Dampak negatif ketimpangan sosial. A. Diskriminasi sosial. Ketimpangan sosial dapat melahirkan diskriminasi sosial antara masyarakat yang merasa superior atau inferior dengan masyarakat lain dalam hal status, kelas, atau identitas. Diskriminasi sosial dapat menimbulkan perlakuan tidak adil, tidak setara, atau tidak menghargai terhadap individu atau kelompok tertentu. Contohnya adalah banyak orang yang mengalami diskriminasi karena faktor ras, gender, atau orientasi seksualisasi sosial. B. Menyebabkan kecemburuan sosial. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang merasa tidak seimbang dengan masyarakat lain dalam hal harta, jabatan, atau prestasi. Kecemburuan sosial dapat menimbulkan perasaan iri, dengki, benci, atau dendam yang dapat merusak hubungan sosial antara individu atau kelompok. Contohnya adalah banyak orang yang merasa iri dengan orang-orang sukses atau terkenal. C. Memicu kriminalitas. Ketimpangan sosial dapat memicu kriminalitas di masyarakat. Kriminalitas adalah suatu perilaku yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku. Kriminalitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, kesempatan, tekanan, atau pengaruh. Kriminalitas dapat menimbulkan kerugian materi, fisik, atau psikologis bagi korban atau pelaku. Contohnya adalah banyak orang yang melakukan pencurian, penipuan, perampokan, atau pembunuhan. D. Menimbulkan konflik sosial. Ketimpangan sosial dapat menimbulkan konflik sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak puas atau tidak adil dengan kondisi mereka. Konflik sosial dapat berupa protes, demonstrasi, kerusuhan, atau kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Contohnya adalah banyak kasus konflik antara etnis, agama, atau golongan di Indonesia. E. Meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan sosial dapat meningkatkan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses atau kesempatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kelaparan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Contohnya adalah banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia. F. Menyebabkan degradasi moral. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan degradasi moral di masyarakat. Degradasi moral adalah suatu penurunan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Degradasi moral dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti globalisasi, modernisasi, liberalisasi, atau sekularisasi. Degradasi moral dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang seperti korupsi, narkoba, prostitusi, pornografi, atau perzinahan.
G. Terjadinya monopoli. Ketimpangan sosial menyebabkan seseorang yang kaya menjadi semakin kaya dan seseorang yang miskin menjadi semakin miskin. Hal tersebut disebabkan seseorang yang mempunyai kekuatan baik dari segi ekonomi, hukum, politik, maupun bidang lainnya akan berupaya untuk bisa lebih menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan kekuasaan mereka. Misalnya maraknya pembangunan mal-mal di kota-kota besar atau pembangunan swalayan di kota-kota kecil. Sedikit demi sedikit akan mematikan pedagang di pasar tradisional. Dampak positif yang saya ketahui ada 9. Yang pertama, mendorong kemajuan individu dan masyarakat. Ketimpangan sosial dapat mendorong kemajuan individu dan masyarakat melalui proses mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lainnya. Ketimpangan sosial dapat membuka peluang bagi individu atau kelompok untuk bergerak ke status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seorang anak dari keluarga miskin yang memiliki prestasi akademik yang baik dapat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Ketimpangan sosial juga dapat mempercepat perubahan sosial. Kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat dapat menjadi agen perubahan sosial. Kelompok ini dapat mendorong terjadinya perubahan sosial atau melalui berbagai cara seperti demonstrasi, protes, atau gerakan sosial. Misalnya, kelompok masyarakat miskin yang menuntut pemerintah untuk menyediakan akses air bersih dan sanitasi dapat mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan sosial juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika kelompok yang lebih kaya menggunakan kekayaannya untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja bagi kelompok yang kurang mampu. Contoh kasus dari dampak positif ini adalah penelitian dari Harvard Business School menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan diversitas dan inklusi memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkannya. Yang keempat, mendorong pengembangan sumber daya manusia. Salah satu dampak ketimpangan sosial di bidang pendidikan yang bernilai positif adalah adanya dorongan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang kurang beruntung dalam upaya untuk mengubah nasib mereka. Kelompok ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Salah satu contoh di Indonesia adalah program bantuan pendidikan, Program Indonesia Pintar atau PIP yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang kelima, mendorong motivasi dan inovasi. Ketimpangan sosial dapat mendorong motivasi dan inovasi di antara kelompok yang kurang diuntungkan. Kelompok-kelompok tersebut akan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mencari cara baru untuk meraih kesuksesan. Salah satu contoh konkret dampak positif dari ketimpangan sosial yang dapat mendorong motivasi dan inovasi adalah kisah Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple. Yang keenam, kesenjangan sosial menumbuhkan rasa empati sehingga beberapa kelompok membantu demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Yang ketujuh, ketimpangan sosial bisa mendorong individu supaya tidak mudah puas dan terus berkontribusi ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, mendorong manusia untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Yang kesembilan, mengajarkan arti penting kehidupan yang beragam pada masyarakat. 7. Upaya mengatasinya. A. Peningkatan kualitas penduduk. Sebagai individu yang tinggal di Indonesia, tentu sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman dan karakteristik. Keanekaragaman itu ternyata bisa menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. 3. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. B. Mobilitas geografis. Dalam kasus sosiologi Haryanto 2012, pengertian mobilitas sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak. Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk, pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. C. Menciptakan peluang kerja. Saat ini, Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja, sehingga terjadinya banyak pengangguran.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar dengan menciptakan peluang kerja. Maka kita juga akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. D. Meminimalkan korupsi dan memberantas korupsi. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas KKN di Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK. Dalam menjalankan tugas untuk memberantas KKN, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPK. Oleh sebab itu, pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimalisasi KKN yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada. E. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak dasar setiap orang. Dengan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, masyarakat dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi resiko kematian dini. Nelangsanya insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB yang harus tinggal di rumah terbengkalai dan minim cahaya, dia adalah Pak Cecep lulusan insinyur ITB yang diketahui tinggal seorang diri di rumah terbengkalai. Pak Cecep tinggal sendiri karena ditinggal istri, sementara sang anak sudah meninggal dunia. Kisah pilu Pak Cecep viral setelah kanal YouTube Suaraku TV mengekspos kisah lulusan insinyur tersebut. Melansir Tribun Style, meski rumah Pak Cecep berada di kawasan elit, namun tampak terbengkalai dan tak terurus. Pohon beringin besar di depan rumahnya itu sudah sangat rimbun. Bahkan pohon liar lainnya pun rubuh dan menutup rumah yang dulunya begitu mewah. Tak hanya itu, pagar yang berwarna itu sudah terlihat berkarat dan susah untuk dibuka. Bahkan rumahnya pun dipenuhi sampah hingga semakin terlihat terbengkalai. Apalagi ketika malam hari rumahnya minim pencahayaan. Saat malam hari hanya ada cahaya atau listrik di ruang tengah, itu pun sangat redup. Adapun untuk air, Pak Cecep sudah tidak memiliki stok air besar di rumahnya. Meski ada sumur di dalam rumahnya, namun airnya tak layak untuk digunakan. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Kuswara, Pak Cecep diduga mengalami depresi. Pak Cecep diduga depresi setelah ditinggal meninggal anak dan orang tuanya serta ditinggal pergi oleh istrinya. Sementara itu, Ketua RT Ahmad Firdaus mengatakan dulunya ia mengenal Pak Cecep masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Ahmad mengatakan bahwa kondisi Pak Cecep kini bisa dibilang sehat fisik, namun untuk keuangan ia mendapatkan bantuan dari banyak kalangan. Ia juga mengatakan dulu listrik rumah Pak Cecep sempat diputus, namun akhirnya Pak Cecep mendapatkan bantuan dari orang di sekitarnya. Soal keluarga, Pak RT mengatakan Pak Cecep masih memiliki keluarga di Bandung, akan tetapi keluarganya itu jarang mengunjunginya. Pak RT menduga penyebab kondisi Pak Cecep sekarang adalah faktor yang sebelumnya disebutkan. Ya mungkin karena sebab anak meninggal ditinggal istri dan pekerjaan. Dulu dia kerja, yang nyiptain kancil dia desainnya. Dia kan orang ITB kalau nggak salah, ungkap Pak RT. Sebagai informasi, kancil adalah penggantin bajai atau bemo. Pak Cecep disebut menjadi salah satu perancang kancil tersebut. Namun Pak RT mengatakan meski kondisi seperti itu, Pak Cecep masih melakukan aktivitas meski sangat terbatas. Warga sekitar pun sempat menawari mengganti rumah Pak Cecep dengan yang baru, namun dia menolaknya. Soal kebersihan rumahnya, warga sekitar pun sempat menawarkan beberapa kali, namun lagi-lagi Pak Cecep menolaknya. Lebih lanjut, Pak RT mengatakan dulu istrinya sempat masih mengirim keperluan Pak Cecep untuk listrik, namun kini sudah tidak lagi. Ia juga mengatakan bahwa istrinya dulu bekerja di perbankan. Dulu mah istrinya masih sempat ngirim karena kerja di bank kan, cuma mungkin udah punya suami dia jadi stop, kata Pak RT. Adapun untuk komunikasi dengan warga, Pak Cecep sudah jarang sekali. Ia juga menyebut Pak Cecep terkadang tidak konsisten dalam pembicaraannya. Beruntungnya warga sekitar masih begitu peduli dengan Pak Cecep. Bahkan ketika tak terlihat beraktivitas di dalam rumahnya, pihak RT dan warga gegas mencari. Nama aslinya Risa Agusti, insinyur dia, ujar Pak RT. Lebih lanjut, Pak RT mengungkap ayah Pak Cecep ternyata seorang TNI. Dulunya dia tinggal di asrama hingga akhirnya ayahnya pensiun dan membeli rumah di pinggir jalan tersebut. Nah, kesimpulannya, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Pada ketimpangan sosial terdapat beberapa bentuk-bentuk, faktor-faktor, dampak negatif, dampak positif, dan upaya mengatasinya. Ketimpangan sosial merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif. Upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
Ketimpangan sosial dapat menyebabkan ketidakadilan karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang daripada sebagian masyarakat lainnya. Kesimpulan dari kasus ketimpangan sosial ODGJ Pacecep yaitu kasus Pacecep merupakan contoh ketimpangan sosial bidang kesehatan yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan sosial bidang kesehatan dapat berdampak negatif bagi masyarakat, antara lain kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan sosial. Untuk mengatasi ketimpangan sosial bidang kesehatan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, diharapkan ketimpangan sosial bidang kesehatan dapat dihindari dan semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, itu dia teman-teman materi tentang ketimpangan sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucap satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.